Nah, sebelum bisa kamu membahas mengenai kalau kamu ikutmu, mari kita lihat video yang bisa katanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 9 sampai 13. Mari kita membaca ayat 9 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna
3 ayat 9 sampai 13. Yang pertama yaitu ada mahdan. Ada yang tahu mahdan itu apa? Apa Mas Amin? Belum tahu ya, ada yang tahu? Mahdan. Kaitannya tempat menetap. Ya, sebagai tempat menetap. Jadi kita tulis ini tempat. Nah, tempat menetap itu apa sih? Nah, tempat menetap yaitu contohnya seperti bumi. Jadi Allah itu menciptakan bumi itu sebagai tempat kita menetap. Contohnya kalau kita menetap di luar angkasa, pasti kita nggak bisa kan jalan-jalan seperti ini karena kita pasti kalau di luar angkasa pasti terbang-terbang gitu ya kan? Nah, yuk selanjutnya kita akan membahas tentang mitas tanu. Mitas tanu, ada yang tahu nggak artinya? Nah, agar kamu duduk, boleh. Agar ya, jadi agar kamu duduk di muka bumi ya. Terus selanjutnya yaitu istawa itu. Istawa itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Istawa itu yaitu kamu telah duduk. Ya, kamu telah duduk, benar. Kamu telah Nah, selanjutnya sakhara. Ada yang tahu sakhara itu apa? Menundukkan. Menundukkan, boleh. Menundukkan. Nah, sebelum kita lanjut ke mufradat selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Mari kita lanjut ke mufradat selanjutnya. ini ada sekolah. Nah, kalian lihat dalam Quran surah Az-Zukhruf juga ada beberapa mufradat. Contohnya ini apa bacanya? As-samawati. Nah, as-samawati itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa? Langit. Langit. Betul. Atau benda langit. Selanjutnya yang artinya angkasa. Terus ada ini. Betul. Lalu ada yang artinya maha mengetahui. Ada yang mau ditanyakan mengenai mufradat ini? Oke, baik kita lanjut. Mari kita baca bersama-sama. Yang artinya ada yang tahu? Jadi Allah itu menumbuhkan yang tumbuh, matikan yang mati. Contohnya kalau Allah itu menumbuhkan yang tumbuh, contohnya pohon. Pohon yang kita rawat dari kecil, misalnya dari biji sampai besar. Nah, itu kan Allah menumbuhkan
Jadi Allah itu memberikan sumber daya alam yang merupakan rezeki atau nikmat dari Allah yang tak terhitung nilainya. Jadi manusia itu harus mensyukuri nikmat Allah. Contohnya apa? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu? Oksigen, betul Mbak Bilkis. Nah, jadi Allah itu memberikan oksigen agar kita tuh bisa hidup di bumi. Kalau tanpa oksigen nanti kita nggak bisa hidup di bumi, gitu kan? Nah, jadi dengan kita mensyukuri nikmat Allah, maka kita harus beribadah kepadanya dan memelihara alam sekitar. Kita nggak boleh yang namanya buang sampah sembarangan, merusak hutan, membakar hutan, menebang pohon sembarangan, itu kan nggak boleh ya. Sudah paham? Tidak. Oke, mari kita lanjut. Allah menurunkan hujan dari langit sesuai dengan kadarnya untuk kehidupan dan kesulitan pada perkiraan. Allah juga tidak menurunkan air secara berlebihan karena dapat menimbulkan bencana yang tidak terusan. Nah, Allah ini menurunkan hujan dan dari langit itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di bumi. Jadi Allah itu dengan adanya air bisa memberikan kita contohnya kayak memberikan air minum, air bersih, bisa menghidupkan tumbuhan, memberikan minuman kepada hewan, gitu kan. Nah, kenapa sih Allah kok nggak ngasih air langsung banyak gitu? Nah, karena kalau Allah memberikan air yang langsung turun dengan deras, nanti akan terjadi bencana. Contohnya ada yang tahu? Banjir. Ada juga tsunami. Betul. Satu lagi ada yang tahu? Tanah longsor ya. Jadi dengan adanya air hujan yang terus deras atau terus menerus akan membuat struktur tanah, struktur air itu terganggu. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Dan kuasa Allah menghidupkan negeri yang telah pergi. Begitu pula kuasa Allah menghidupkan dan mengeluarkan beberapa pagi itu dari kurangan mendatangkan dari. Nah, Allah itu maha kuasa, maha menciptakan, maha menghidupkan, dan bisa juga Allah juga bisa mematikan manusia itu dengan sangat mudah. Contohnya, Allah itu kalau misalnya kasih bencana itu kan nggak bilang-bilang sama kita. Nah, Allah tuh tinggal klik gitu aja udah kita udah kaur-kauran, udah nggak tahu kita mau kemana gitu ya. Contohnya juga yang hari yang pasti akan ada yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu manusia tuh kayak apa ya, gunung-gunung aja tuh tertebaran sampai kayak debu, apalagi manusia gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi. Allah juga memiliki sifat al-Khaliq yang artinya Maha Menciptakan. Jadi Allah menciptakan semua baik manusia, hewan, dan Nah, Allah juga itu menciptakan manusia, hewan, tumbuhan itu berpasang-pasangan. Contohnya pria dan wanita. Kalau tumbuhan, tumbuhan apa? Tumbuhan ada jantan dan betina gitu ya, sama juga dengan hewan. Jadi tumbuhan ada yang cowok ya? ada. Jadi contohnya kalau kita apa namanya? Kita lihat bunga sepatu misalnya ya. Terus ada apa namanya? Benang sari dan putih. Nah, itu sebagai jenis kelamin di hewan. Jadi dengan itu nanti hewan tumbuhan lah ya. Dan nanti dengan itu bisa apa ya? Menyebarkan serbuk sari tanaman tersebut begitu ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut selanjutnya. baik manusia, hewan, dan Allah menciptakan hewan dalam kondisi yang sangat dijinakkan dan dilatih serta beranikan seperti manusia. Jadi yang berkaitan dengan Allah. Nah, juga
ikutin nanti, oke. Nah, terus juga Allah memberikan membuat hukum alam yang berkaitan dengan laut. Jadi contohnya kalau kita nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu kan pasti menyeberangi laut karena kita nggak bisa secara langsung lewat jalur darat. Nah, maka itu Allah memberikan solusi dengan akal pikiran kita. Jadi dengan akal pikiran kita mampu membuat kapal dengan mengetahui bahan-bahan kapalnya atau bagaimana sih cara biar kapal itu tidak tenggelam. Itu kan ada kan? Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, mari kita lanjut. Begitu berseimbang yang telah digambar kita dapat dan bersyukur atas segala kelimpahan yang luar biasa. Nah, jadi begitu sangat besarnya nikmat Allah sampai tidak terkira hitungannya, maka kita tuh sebagai manusia yang pertama harus selalu bersyukur. Terus yang kedua harus selalu beribadah mengagungkan nama Allah. Jadi kita harus selalu ibaratnya senang dikasih hidup, dikasih badan yang umai, dikasih mata yang bagus, telinga yang bagus, rambut yang bagus. Kita harus bersyukur atas segala sesuatu ya. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai Quran. Mari kita baca Quran surah Al-Ankabut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-17 artinya adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah yang segala Dia dan bersyukur kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Anak kafir nggak menyembah Allah dulu. Apa? Anak kafir nggak menyembah Allah. Ya, nah ini mari kita bahas di selanjutnya nanti ya. Kita bahas lagi ya. Berdasarkan beberapa hal penting dalam Quran surat Al-Ankabut surah 29 ayat 17. Nah, mari kita mengetahui beberapa mufradat penting dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 17. Yang pertama, mari
bahwa orang yang menyembah berhala itu seperti laba-laba. Kalau laba-laba itu kan selalu melindungi rumahnya. Terus rumahnya itu buat apa? Tempat berlindung, terus tempat menjerat mangsanya. Padahal rumah itu kalau kita timpa dengan batu kecil itu pasti hancur kan? Atau kita pegang dikit aja nanti sarangnya pasti lepas gitu ya. Nah juga apa namanya? Kalau terkena hembusan angin aja bisa hancur. Nah itu ya perumpamaan orang yang menyembah berhala. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mari kita lanjutkan. Nah, Allah ini menerangkan bahwa orang musyrik itu adalah orang-orang yang selalu meminta sesuatu perlindungan atau meminta rezeki kepada golongan jin atau kita sebut dengan kaum musyrik. Nah, padahal mereka itu kalau menyembah atau memberikan sesajen, kalau di Jawa itu banyak yang memberikan sesajen, padahal itu tidak sedikit pun mereka mendapatkan rezeki atau pelimpahan harta dari sesajen itu ya. Nah, maka itu Allah itu memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya kalau ada tiga hal yang tidak diterima dosanya oleh Allah. Contohnya adalah yang pertama musyrik, yaitu percaya Selain Allah. selain Allah. Nah, mereka juga dapat mendapatkan azab yang besar dari Allah. Contohnya ada beberapa dukun yang misal kalau saat ini yang di Banjarnegara itu kan ada dukun yang mengajak pasiennya untuk melakukan ritual agar mereka bisa kaya. Tapi akhirnya mereka dibunuh. Nah, sekarang dia dapat azabnya, yaitu dipenjara dan dihukum mati. Nah, begitu ya. Nah, azab Allah aja yang di dunia aja itu baru seberapa, belum nanti di akhirat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, lanjut. Apa? Takaran, betul, sesuai dengan takarannya. Jadi Allah itu kalau misalnya kita lihat orang yang tidak mampu atau orang yang lebih kaya, nah itu Allah itu sudah memberikan sesuai dengan takarannya. Karena dia belum berusaha. Kenapa kan dia bisa kaya? Karena dia sudah berusaha. Jadi Allah memberikan rezeki atau nikmat yang lebih besar. Itu dengan sama dengan usahanya, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, jadi menurut Quraisy ini bahwa ada cara bersyukur, yaitu syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu yang gimana? Ada yang tahu? Tulus dari dalam hati. Tulus dari dalam hati, ikhlas gitu ya. Terus syukur dengan lidah. Ada yang tahu? Ucapan, ya betul. Kalau kita diberikan nikmat, alhamdulillah, masya Allah udah baik memberikan saya rezeki yang baik gitu ya. Terus ada syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan ini contohnya beribadah, terus juga menolong, berbagi gitu ya. Nah, ya oke.
ibarat